Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah robot trading lagi yang belakangan belum sempat saya review, tapi kali ini saya review. Sebab kalau tidak saya review, nanti orang pikir ada apa gitu saya sama robot trading ini. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah baru sekarang beritanya keluar gitu. Kalau beritanya belum keluar, apa yang mau saya review? Kira-kira begitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Ada satu channel namanya Kontan TV. Sebenarnya ini sudah saya ulas sekilas gitu ya di konten saya kemarin gitu ya. Di sini judul dari kontennya adalah Bareskrim tangani 4 robot trading yang rugikan investor ratusan miliar. Kalau hitungan saya bukan miliar lagi, triliun. Oke. Kemarin saya tidak sebutkan robot tradingnya apa saja. Oke, tapi kali ini akan saya sebut ya. Nah, kita lihat juga berita yang isinya sama dengan video di Kontan TV itu, yaitu DTP Dexus Bareskrim tangani 4 robot trading, kerugian ratusan miliar rupiah lebih. Oke, di sini ilustrasinya adalah gambar kantor DNA Pro yang disegel, kemudian yang bikin heboh gitu ya oleh para leader. Dia bilang, mana sudah dicopot kok itu segelnya, padahal yang copot mereka sendiri. Oleh karena itu pelanggaran itu tindak pidana ya, mencopot segel ini membangkang. Maka dari itu, dari antara semua robot yang saya dengar, ini DNA Pro ini yang paling berat gitu ya. Ya, kita lihat saja ya, karena ini membangkang terhadap tindakan dari aparat. Mereka pikir karena segelnya itu dari Kemendak bisa dicopot seenaknya. Mereka lupa bahwa Kemendak itu adalah salah satu dari 13 kementerian yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi, yang mana di dalamnya kepolisian juga menjadi salah satu anggota Satgas Waspada Investasi. Jadi jangan pandang enteng segelnya Kemendak gitu ya. Jadi menurut saya ilustrasi fotonya ini sih cocok lah gitu ya. Nah, kita lihat siapa saja robot trading yang sedang ditangani. Tetapi bukan hanya ini ya, ada lagi beberapa. Ini yang baru keluar nih beritanya, tapi di kemudian hari akan lagi keluar. Baca beritanya ya, Kontan Co.id. Ya sama dengan Kontan TV kan. Yang ini media cetaknya dalam bentuk website gitu, yang satu dalam bentuk YouTube. Kontan Co.id Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus DTP Dexus. Wah, ini lagi naik daun nih DTP Dexus. VTube ditangani DTP Dexus, edisi cash, suntik modal, alat kesehatan, semuanya DTP Dexus. Jadi mulai hafal gitu ya DTP Dexus. DTP Dexus Bareskrim Polri tengah menyelidiki 4 perusahaan penjual aplikasi robot trading. Mereka diduga mengumpulkan dana masyarakat dengan kemasan robot trading menggunakan sistem piramida pemasaran multilevel marketing. Multilevel marketingnya sendiri, kalau barangnya benar-benar bermanfaat, dipasarkan dengan cara yang benar, bukan sesuatu yang haram ya. Oleh karena itu Kemendak ya mengeluarkan SIUPL, surat izin usaha penjualan langsung, kepada para pelaku bisnis MLM ya. Tetapi sudah ditegaskan oleh Bapepti, penjualan produk-produk yang berhubungan dengan komoditas berjangka ya, komoditas berjangka misalnya kayak saham, kripto, forex, emas dan lain-lain itu ya. Itu dilarang dijual dalam bentuk multi level marketing. Jadi bukan salah sistem multi-level marketingnya ya, jangan salah ya. Itu sah sistemnya, tapi untuk produk-produk, bukan produk-produk yang berhubungan dengan produk berjangka komoditi.
Jadi kalau Anda bilang, kami punya kok SUPL, kuno. Itu bukan untuk penjualan produk-produk yang berhubungan dengan produk berjangka komoditi, ya. Jadi itu ilegal. Jelas. Lanjut, keempat perusahaan itu adalah Evolution Perkasa Group, Evotrade. Sudah dibahas kan? Yang sudah buron dua pemiliknya, karena direktur utama cuma Wayang, satu sudah tertangkap, katanya satu lagi juga sudah tertangkap, tapi saya belum cek beritanya ya. Kemudian Mark AI yang sudah kabur, kantornya kan keren tuh ya, kantornya kan keren ya, sudah kabur. Nah yang ketiga, PT Trust Global Karya. Siapa itu? Viral Blast atau Smart Avatar yang orang suka kenal gitu ya. Dan DNA Pro Academy yang copot segel. Kok yang lain-lain nggak disebut Pak? Belum. Ya, jadi jangan salahin saya. Saya cuma membacakan yang ada gitu. Yang lain-lain kok nggak Pak? Tunggu ya. Nah, satu di antaranya Evolution yaitu Evotrade. Bahkan sudah naik statusnya ke penyidikan dan ditetapkan ada 6 tersangka. Tutur Brigjen Polisi Wisnu Hermawan yang itu Direktur TP Deksus Bareskrim Polri kepada Kontan Jumat lalu. Oke, jadi jelas ya ada PT dari Viral Blast ya. PT apa tadi? PT Trust Global Karya. Nah, kemudian di sini ada sebuah pengumuman penting. Kita lihat nih pengumuman pentingnya. Apa pengumuman penting ini berkata? Pengumuman penting. Sehubungan dengan adanya penangguhan status keanggotaan PT Trust Global Karya secara sepihak oleh Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI terkait dugaan penyalahgunaan perizinan berusaha SUPL yang kami terima hari ini nomor 14 AP2LI 2 Romawi 2022, maka dengan ini PT Trust Global Karya mengambil inisiatif dan secara sukarela menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Dan klarifikasi perihal sampai pemberitahuan lebih lanjut dan klarifikasi perihal dugaan tersebut diselesaikan. Menurut saya pengumuman ini aneh. Masa gara-gara keanggotaannya ditangguhkan oleh AP2LI, masa dia sukarela menghentikan kegiatannya? AP2LI bukannya badan pemerintah, bukannya otoritas yang menghentikan suatu kegiatan bisnis. Nah, AP2LI, nanti kita lihat ya, sanggahan dari AP2LI. Saya nggak dapat ini surat yang nomor 14 AP2LI 2 Romawi 2022. Di sini dikatakan kan dia punya keanggotaan ditangguhkan karena dugaan menyalahgunakan surat izin usaha penjualan langsung. Ya iya, karena surat izin usaha penjualan langsung kan tidak boleh digunakan untuk menjual produk-produk yang berhubungan dengan produk komoditi berjangka yang memang dilarang oleh Bapepti. Maka menurut saya tidak aneh kalau AP2LI menangguhkan keanggotaannya. Tapi kalau dia ditangguhkan keanggotaannya bukan berarti dia bisa menyalahkan AP2LI. Dengan ada izin itu saja dia juga sebenarnya tidak boleh beroperasi karena tidak ada izin dari Bapepti. Lanjut ya, kegiatan operasional kantor ditutup sementara waktu, begitu pula dengan aktivitas di Smart Avatar sampai dengan informasi lebih lanjut. Gak tahu kapan lagi hidupnya lagi gitu ya. Bila mana ada pertanyaan lebih lanjut, diharapkan mitra dapat berkoordinasi dengan upline. Jadi dengan upline-nya, jangan dengan kami. Wah asik upline-nya nih ya. Atau dengan leader masing-masing atau bisa langsung menanyakan perihal tersebut ke Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, AP2LI. Menurut saya ini tidak bijak. Masa orang bertanya mengenai Viral Blast atau Smart Avatar, masa tanyanya ke AP2LI? Menurut saya, mohon maaf, pengumuman ini tidak bijak. Seperti melemparkan bola panas ke AP2LI. Terus dikatakan lagi, terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Jakarta 7 Februari 2022, Manajemen PT Trust Global Karya dan PT Asia Smart Digital. Oke, sudah lihat ya tadi pengumumannya. Menurut saya pengumuman ini sangat aneh dan tidak bijak. Kenapa? Ditangguhkannya dia keanggotaannya
oleh AP2LI, ya. AP2LI bukan asosiasi yang memberikan izin. AP2LI cuman suatu asosiasi yang menampung orang mau jadi anggota, monggo gitu. Jadi kalau dia tidak atau ditangguhkan gitu ya, bukan berarti dia menyalakan AP2LI sehingga dia tidak boleh bertransaksi. Padahal yang jelas tadi kita lihat beritanya di Kontan, dia adalah salah satu yang sedang diperiksa oleh Bareskrim. Jadi menurut saya nggak ada hubungannya dengan keanggotaannya ditangguhkan oleh AP2LI. Oke, jadi menurut saya kita harus cerdas membaca pengumuman dengan kejadian yang sebenarnya, yang mana dia sedang diperiksa oleh Bareskrim, ya. Soal dia ditangguhkan keanggotanya AP2LI nggak ada hubungannya sampai dia harus menyetop sehingga dia meminta anggota-anggota yang bertanya, tanya aja ke AP2LI. Kan nggak bisa begitu dong. Tanya ya tetap harus ke Viral Blast-nya. Nah, sekarang kita lihat sanggahan dari AP2LI. Ini menarik nih, ya. Setelah pengumuman itu, AP2LI memberikan surat undangan klarifikasi. Nomornya 15. Kalau surat penangguhan tadi kan 14 yang saya nggak punya suratnya. Ini nomornya satu angka di atas 14 yaitu 15. Di sini kepada nomor 1 Bapak Putra Wibowo, kemudian Bapak Rizky P. Wibowo dan seterusnya. Ini adalah owner dari Viral Blast, ya. Dengan hormat, bersama surat ini kami hendak mengundang saudara dalam pertemuan klarifikasi perihal laporan masyarakat yang kami terima terkait kegiatan usaha penjualan langsung dari perusahaan milik saudara. Kami mohon dengan hormat saudara dapat hadir pada hari Kamis. Kamis itu adalah hari ini. Hari ini jam 10. Sebentar lagi nih, ya. Tempat APL Tower lantai 23 nomor 09 Central Park Jakarta Barat. Mengingat pentingnya pertemuan tersebut, maka kami harap saudara dapat hadir tepat waktu. Melalui surat ini juga perlu kami sampaikan kepada saudara bahwa penangguhan sementara keanggotaan asosiasi tidak mewajibkan saudara untuk menghentikan kegiatan usaha. Jadi sepertinya AP2LI meradang nih karena dia bilang dengan ditangguhkannya maka dia dengan sukarela gitu ya menghentikan bisnisnya gitu ya. Baca lagi. Penangguhan sementara keanggotaan asosiasi tidak mewajibkan saudara untuk menghentikan kegiatan usaha dari perusahaan saudara. Keanggotaan dalam sebuah asosiasi, catat, keanggotaan dalam sebuah asosiasi bukan merupakan syarat dan atau izin dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Jadi jelas ya. Jadi kalau ada orang lagi yang bilang kami sudah punya izin dari AP2LI, AP2LI juga ketawa. Dia bilang kan keanggotaan dalam sebuah asosiasi bukan merupakan syarat dan atau izin. Astaga. Jadi masih belum jelas ya. Kalau berkali-kali saya bilang bahwa keanggotaan di sebuah asosiasi bukanlah izin. Ini ditegaskan eksplisit melalui sebuah surat bahwa keanggotaan di AP2LI bukan syarat atau bukan izin untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Jadi kalaupun keanggotaannya ditangguhkan atau dicopot bukan berarti izinnya hilang. Saya sudah pernah cerita kok bahwa pernah saya bahas ada MLM yang beroperasi tanpa bergabung ke APLI atau AP2LI. Karena keanggotaan di asosiasi ini tidak wajib. Tetapi kalau Anda bergabung, bagus gitu, ya. Jadi tambah jelas ya, bahwa kalau Anda kalau Anda tergabung atau menjadi anggota APLI atau AP2LI, bukan berarti Anda punya izin. Itu cuma keanggotaan di sebuah asosiasi, oke? Demikian surat undangan ini kami buat atas perhatian dan kehadiran saudara. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Yeremia Kurniawan, Sekretaris Umum. Jadi jelas ya, AP2LI pun menegaskan bahwa keanggotaan di AP2LI bukan syarat atau izin untuk melakukan suatu usaha. Penangguhan atau bahkan pemutusan keanggotaan itu bukan berarti dia tidak boleh berusaha. Oleh karena AP2LI bukan memberikan izin. Kecuali AP2LI memberikan izin
Kalau dia dikeluarkan artinya izinnya hilang. Orang dia bilang kok bukan izin, itu cuman keanggotaan ya. Jadi belajar cerdas ya mulai sekarang ya. Jadi kalau ada yang ngeyel lagi, kami punya izin kok dari AP2LI. Anda dibohongi. Anda mau terus jadi bebek dungu? Pinter dikit coy ya, pinter dikit ya. Oke. Nah, kemudian ada juga hal yang menarik, tapi ini sebagai intermezzo lah ya. Dari sejak awal kasus-kasus robot trading dan sekarang menjadi drama robot-robot trading, keluarlah list robot-robot trading ini. Ya, sebagian sih robot trading luar negeri ya. Kita lihat yang dalam negeri lah. DNA waktu itu disebut kami sedang proses regulasi. Ya, Smart X bilang sama proses regulasi. EAPS 89 izin lengkap ya. Fahrenheit proses regulasi. ATG izin lengkap katanya ya. Evotrade proses regulasi dan seterusnya. Anda lihat tuh ya. Eureka scam. Viral Blast izin lengkap katanya. Ya kan punya izin dari AP2LI. Padahal itu bukan izin ya. Dan seterusnya Anda lihat di sini ya. Kelas VIP katanya proses regulasi. Itu di awal-awal mulai disorotnya robot trading oleh SWI. Dan atas himbauan atau mungkin bukan himbauan ya. Perintah dari Bapak Presiden Jokowi bahwa ponzi-ponzi ini harus dibenahi. Ya, meminta SWI untuk bertindak lebih tegas. Kemudian kemarin listnya berubah. Anda lihat di sini. Ini bukan saya yang buat ya. Saya cuma share. Dan grup Telegram ini grup publik yang setiap orang bisa masuk tanpa Anda jadi anggota. Ini buat lucu-lucuan aja menurut saya. DNA proses scam katanya. Ya. Fahrenheit proses scam. Smart X. Ya, Smart X itu mungkin Net 89 ya. Proses scam. ATG proses scam. EAPS 89 belum scam. Evotrade sudah scam. Eureka sudah scam. Viral Blast proses scam. EA Copet proses scam. Yang lainnya masih belum scam atau belum dapat update. Ini menarik. Artinya inilah drama robot trading terbesar di sepanjang sejarah di Indonesia. Dan ini juga suatu sejarah di mana ada usaha-usaha yang disebut-sebut sudah sejak awal oleh SWI ilegal, tapi ditindak tanpa ada laporan dari pemainnya. Kecuali Evotrade ya, itu dilaporkan. Yang lain tidak ada yang laporkan. Tapi nanti akan saya bahas ya, waktu itu kan ada orang yang namanya Joker Bali yang bilang saya akan melaporkan ini kepada Presiden dan kepada Kapolri. Orang pada ketawa dulu. Alah, siapa kamu mau lapor-lapor ke ini gitu ya. Jangan-jangan dia gitu ya. Nanti coba saya cari tahu ya. Karena dia dulu dilecehkan. Siapa dia itu? Fiktif orangnya gitu ya. Tapi ini pada bertumbangan ya. Jangan-jangan ada dia gitu di belakangnya. Saya nggak tahu. Saya akan cari tahu. Oke? Jadi demikian saja update terakhir mengenai Viral Blast yang mengklaim bahwa dia menghentikan operasionalnya karena keanggotaannya ditangguhkan di AP2LI. Dan dia minta orang-orang itu tanya ke upline-nya langsung atau tanya ke AP2LI yang menurut saya tidak bijak. Harusnya kalau ada pertanyaan ditanya dong ke Viral Blast-nya. Boleh juga sih tanya ke upline karena dia yang ngajak ya kan. Upline juga yang ngajak, hati-hati bisa kena pidana. Kan sudah disebut Anda kalau punya downline merasa dirugikan, Anda bisa dituntut ya. Tapi Viral Blast juga menurut hemat saya tidak bisa cuci tangan. Semua masalah dikasih ke upline atau dikasih ke AP2LI, apalagi AP2LI bukan pemberi izin ya. Atau kalau dia diberi izin oleh Bapepti, masa suruh para pemainnya tanya aja ke Bapepti? Kan bukan begitu dong. Ini nggak bijak menurut saya ya pengumumannya. Tapi kalau Anda para pemain Viral Blast atau Anda leader Viral Blast yang nggak suka sama review saya, seperti biasa pasti nggak suka lah ya. Silakan bully. Komen saya terbuka ya. Bully Anda ya cerdas dikit dan akan saya keep. Kecuali Anda bulinya udah masuk ke pribadi ya saya delete gitu ya. Karena saya akan keep bully-bully Anda kalau ternyata
benar-benar tutup, saya akan keluarin lagi tuh bully-buliannya ya. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.